Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwondo dari kelas AK201. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan topik ukuran penyebaran data atau dispersi. Nah, untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas meliputi yang pertama adalah definisi dari dispersi, yang kedua adalah dispersi mutlak, dan yang ketiga adalah dispersi relatif. Apa itu dispersi? Nah, dispersi itu merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data yang tersebar dari rata-ratanya. Nah, penyebaran data itu dilakukan karena dalam mengukur tendensi sentral yang meliputi dari mean, median, dan modus yang hanya menitikberatkan pada pusat data, tetapi tidak dapat memberikan informasi tentang sebaran nilai data tersebut. Untuk dispersi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dispersi mutlak dan dispersi relatif. Nah, dispersi mutlak itu digunakan untuk mengetahui tingkat variasi nilai observasi pada suatu data. Sedangkan dispersi relatif itu digunakan untuk membandingkan tingkat variasi nilai observasi pada suatu data dengan tingkat variasi nilai observasi data-data lainnya. Dispersi mutlak sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah range, yang kedua adalah simpangan rata-rata, yang ketiga adalah varians, dan yang keempat adalah standar deviasi. Nah, apa itu range? Range itu merupakan perbedaan antara nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi data. Nah, rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil untuk data tunggal, sementara untuk data yang berkelompok, itu nilai tengah kelas terakhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Kita masuk ke contoh soal mencari range pada data tunggal. Diketahui data tunggal 10, 7, 4, 3, 7, 8. Nah, kita dari data tersebut, kita bisa tentukan nilai terbesar adalah 10 dan nilai terkecilnya adalah 3. Nah, maka range-nya adalah 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Untuk contoh soal range data berkelompok, itu diketahui kelas interval yang pertama itu adalah 31 sama dengan 33, 34, 36, 37 sampai 39, dan terakhir 40 sama dengan 42. Nah, dari data di atas, kita tentukan dulu titik tengah dari kelas interval yang terakhir, itu yaitu 1/2 dikali 42 dikurangi 40 sama dengan 41. Nah, untuk yang titik tengah dari kelas interval yang pertama, 1/2 dikali 33 dikurangi 31 sama dengan 32. Maka range dari data berkelompok di atas sama dengan 41 dikurangi 32 sama dengan 9. Kita beralih ke simpangan rata-rata. Itu merupakan selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitung. Rumusnya sendiri yaitu untuk data tunggal sigma X dikurangi X bar dibagi dengan N. N sendiri adalah jumlah data. Untuk data berkelompok itu sigma F dikali dengan X dikurangi X bar dibagi dengan sigma F. Kita beralih ke contoh soal data tunggal. Diketahui data A itu 4.000, B itu 5.000, C 6.000, D 3.000, dan E 7.000. Nah, maka yang harus pertama kali kita cari adalah X-bar-nya atau rata-ratanya. Untuk total jumlah data yang saya sebutkan barusan adalah total 25.000. 25.000 dibagi dengan jumlah datanya sama dengan 5, itu menghasilkan 5.000. Jadi X-bar-nya adalah 5.000. Lanjut kita untuk mencari X dikurangi X-bar. Nah, karena di sini adalah angka mutlak, maka untuk X dikurangi X-bar tidak menunjukkan angka yang negatif. Nah, untuk yang pertama, itu 4.000 dikurangi 5.000 sama dengan 1.000. 5.000 dikurangi 5.000 sama dengan 0, 6.000 dikurangi 5.000 sama dengan 1.000, 3.000 dikurangi 5.000 sama dengan 2.000, dan 7.000 dikurangi 5.000 sama dengan 2.000. Nah, total X dikurangi X-bar itu sama dengan 6.000. Nah, dengan data yang kita sudah dapatkan ini, kita bisa memasukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma X dikurangi X bar dibagi N. Nah, sigma X dikurangi X bar tadi adalah 6.000, sementara N adalah jumlah datanya adalah 5. Maka simpangan rata-rata sama dengan 300. Lanjut ke contoh soal data berkelompok. Nah,
Diketahui data adalah sebagai berikut. Data berkelompok kelas interval dari 50 sampai 55 itu frekuensinya 1, 56 sama dengan 61 sama dengan 2, 62 sama dengan 67 sama dengan 17, 68 sama dengan 73 sama dengan 13, 74 sampai dengan 79 sampai dengan 24, 80 sampai 85 sampai dengan 9, 86 sampai 91 sampai dengan 7, dan 92 sampai dengan 97 sampai dengan 7. Nah, total frekuensi ini adalah 80. Pertama yang harus kita cari adalah nilai X-nya. Nilai X itu adalah titik tengah dari interval. Jadi untuk mencari nilai X atau titik tengah ini adalah 1/2 dikali 55 ditambah 50. Nah, akan menghasilkan 52,5. Begitupun seterusnya. 61 1/2 dikali 61 ditambah 56 itu menghasilkan 58,5 sampai dengan yang terakhir 1/2 dikali 97 ditambah 92 sama dengan 94,5. Lanjut kita mencari nilai F dikali X. F dikali X adalah frekuensi dikali dengan nilai titik tengah. Berarti 1 dikali 52,5 sama dengan 52,5, 2 dikali 58,5 sama dengan 117, sampai dengan yang terakhir adalah 7 dikali 94,5 sama dengan 661,5. Setelah ini kita mencari nilai X-barnya. Nilai X-barnya di sini untuk data berkelompok, rumusnya adalah jumlah total F dikali X 6042 itu kita bahagi dengan jumlah dari nilai F 6042 dibagi 80 menghasilkan 75,53. Lanjut kita mencari nilai X dikurangi X bar. Nah, di sini adalah angka mutlak, jadi tidak ada negatif. X dikurangi X bar, 52 dikurangi 52,5 dikurangi 75,53 menghasilkan 23,03. 58,5 dikurangi 75,53 menghasilkan 17,3 sampai dengan yang terakhir 94,5 dikurangi 75,53 sama dengan 18,98. Lanjut ke F dikali X dikurangi X bar. Nah, berarti angka X dikurangi X bar ini kita kalikan dengan nilai frekuensinya. Berarti 1 dikali 23,03 sama dengan 23,03, 2 dikali 17,03 sama dengan 34,05, 17 kali 11,03 sama dengan 187,43 sampai dengan yang terakhir 7 dikali 18,98 sampai dengan 132,83. Nah, jumlah dari F dikali dengan X dikurangi X bar itu sama dengan 619,65. Nah, dari angka yang kita sudah dapatkan ini kita bisa masukkan ke dalam rumus mencari simpangan rata-rata, di mana rumusnya adalah sigma F dikali X dikurangi X bar dibagi dengan sigma F. Nah, sigma F dikali X dikurangi X bar tadi adalah 619,65, sementara sigma F adalah 80, menghasilkan 619,65 dibagi 80, hasilnya adalah 7,75. Jadi, simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 7,75. Kita lanjut ke varians. Nah, varians itu merupakan rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Semakin kecil variasi, maka semakin homogen data dalam kelompok tersebut. Nah, untuk rumusnya itu terbagi menjadi 2, dari mode biasa dan mode angka kasar. Nah, untuk mode biasa, untuk sampel besar atau N lebih besar daripada 30, untuk data tunggalnya adalah sigma X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi dengan N, sementara untuk data berkelompok adalah sigma F dikali X dikurangi X bar pangkat 2 per N. Untuk sampel kecilnya itu N lebih kecil atau sama dengan 30, itu sigma X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Sementara untuk data berkelompoknya adalah sigma F dikali X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Lanjut ke mode angka kasar, itu untuk sampel besarnya N sama lebih besar daripada 30, itu untuk data tunggalnya sigma X kuadrat per N dikurangi sigma X per N dipangkatkan 2. Nah, untuk data berkelompoknya sigma Fx pangkat 2 per N dikurangi sigma Fx per N dipangkatkan 2. Nah, untuk yang sampel kecil atau N,
kurang dari atau sama dengan 30, itu untuk data tunggal sigma X kuadrat per N dikurang 1 dikurangi sigma X kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Nah, untuk data berkelompoknya itu sigma Fx kuadrat dibagi N dikurang 1 dikurangi sigma Fx kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Kita lanjut ke contoh soal. Dari data diketahui data sebagai berikut. Pada tahun 1994 berurut sampai dengan 2001, datanya adalah 7,5, 8,2, 7,8, 4,9, 4,0, 4,8, 3,5, dan 3,2. Jumlah dari keseluruhan data ini adalah 43,90. Nah, yang pertama kita cari adalah nilai X-bar-nya. Nah, nilai X-bar-nya di sini adalah jumlah dari nilai X-nya 43,90 dibahagi dengan jumlah datanya 8, menghasilkan 5,49. Lanjut kita mencari nilai X dikurangi X-bar-nya. Nah, di sini X dikurangi X-bar adalah angka mutlak. Nah, kita cari dari X dikurangi X-bar. 7,5 dikurangi 5,49 sama dengan 2,01. 8,2 dikurangi 5,49 sama dengan 2,71. Sampai dengan yang terakhir, 3,2 dikurangi 5,49 sama dengan 2,29. Lanjut ke kita mencari X dikurangi X-bar pangkat 2. Nah, di sini kita pangkatkan dari X dari nilai yang kita sudah dapat dari X dikurangi X bar yang tadi 2,01 pangkat 2 sama dengan 4,05, 2,71 pangkat 2 sama dengan 7,36 sampai dengan 2,29 pangkat 2 sama dengan 5,23. Jadi jumlah X dikurangi X bar pangkat 2 sama dengan 28,97. Dari data-data yang sudah kita peroleh, kita masukkan ke dalam rumus varians, itu S pangkat 2 sama dengan sigma X dikurangi X, X bar pangkat 2, itu dibagi N dikurang 1. Nah, di sini sigma X dikurangi X bar pangkat 2, itu kita sudah kita ketahui nilainya adalah 28,97, sementara N dikurangi N1. Kenapa seperti ini? Karena ini merupakan data kurang dari 30 atau sampel kecil. Jadi di sini N-nya sama dengan 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi 28,97 dibagi 7 sama dengan 4,14. Jadi nilai varians dari data tersebut itu adalah 4,14. Kita lanjut ke simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ini merupakan nilai yang digunakan dalam menentukan persebaran data pada suatu sampel dan melihat seberapa dekat data tersebut dengan nilai min. Rumus dari standar deviasi ini adalah standar deviasi atau biasa juga ditulis dengan S, itu merupakan akar dari varians. Nah, varians tadi kita sudah tentukan nilainya adalah 4,14, maka standar deviasinya adalah akar dari 4,14 sama dengan 2,03. Kita lanjut ke dispersi relatif, meliputi koefisien variasi. Itu merupakan perbandingan simpangan baku standar deviasi, merupakan perbandingan simpangan baku atau standar deviasi dengan rata-rata hitung dan dinyatakan dalam bentuk presentase. Nah, fungsi dari koefisien variasi adalah untuk melihat penyebaran atau distribusi data dari rata-rata hitungnya. Nah, rumusnya untuk koefisien variasi itu adalah nilai S atau standar deviasi dibagi dengan X bar dikali 100%. Nah, S kita tadi sudah mencari ya nilai S standar deviasi itu adalah 2,03, sementara X itu adalah 5,49. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus angka-angka tersebut, 2,03 dibagi 5,49 dikali 100% itu menghasilkan 0,37%. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.